akhirnya trailernya rilis karena dari gambar aja di trailer udah bisa dilihat ya bagus-bagus banget. Senang sih, nggak sabar respon semuanya gimana. Tadi sih udah antusias banget. Aku live juga kan tadi di TikTok. Semua orang excited banget sama Bertaut Rindu ini. Aku juga senang banget hari ini teman-teman semuanya bisa ada kesempatan buat nonton, dan tadi full house banget, jadi aku senang. Gak cuma cast doang, gak cuma kami doang, tapi teman-teman semua nonton trailer film Bertaut Rindu. Jadi senang banget, happy banget sama hasilnya. Jadi nggak sabar buat nonton tanggal 31 Juli nanti. Oke, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Zara sebagai siapa, Ari sebagai siapa, dan karakternya seperti apa? Boleh. Jadi di film Bertaut Rindu aku berperan sebagai Magnus. Magnus itu karakternya seorang pria yang misterius, seorang pria yang lahir di keluarga yang punya privilege, tapi satu yang dia nggak punya, yaitu pilihan. Dan itu sangat membuat Magnus menjadi seperti remaja yang tersesat. Kalau Jovanka sendiri, aku Zara berperan sebagai Jovanka. Jo itu anaknya sangat berani dan tahu mimpinya itu apa, dan dia tuh tahu cara kerjanya gimana. Background keluarganya itu sebenarnya ada kemiripan dengan Magnus. Kita sama-sama bukan dibilang broken home ya, tapi kemiripan konflik dengan orang tua yang akhirnya mempersatukan kita gitu. Betul. Dan by the way, kami tuh di sini Magnus dan Jovanka suka banget sama lukis. Suka banget sama melukis, gambar-gambar aku tuh yang realis, gambar-gambar realis. Oh, Magnus dia yang hyper realis, yang benar-benar mirip banget sama asli. Ya, jadi itu kemiripan kita. Membangun chemistry seperti apa? Apa karena emang kalian berdua sama-sama orang Bandung kah, atau seperti apa mungkin? Lebih gampang atau Lebih gampang apa lebih susah? Ada ya. Sebenarnya untuk membangun chemistry, karena kan kami semua di sini case-nya mungkin lebih banyak yang seumuran gitu ya. Dan saat kita reading pun kita bukan kayak reading, jadi jatuhnya malah jadi kayak nongkrong Main, gitu. ya, main. Jadi kayak nongkrong gitu, karena kayak saat kita reading pun ya kita seru-seruan gitu. Kami seru-seruan kayak yang bercanda, ngobrol, walaupun kita pelajaran serius tapi masih ada sisi itunya gitu. Biarpun ceritanya berat, adegan-adegannya berat gitu yang dibawain, tapi karena anak-anaknya sangat fun, director kita juga Om Rako juga sangat santai, fun banget, jadi gak kerasa berat jalaninnya gitu. Saat syuting pun ya kita bercanda-bercanda, seru-seruan. Untuk chemistry kayaknya nggak usah ditanya deh, karena anak-anaknya pada suka nongkrong semua, jadi kayak nongkrong aja. Ya asik aja gitu. Boleh di Apa? Oh, ini film kedua. Ya, film kedua bareng. Kita bareng ya, ini film kedua. Enak lagi. Ya, kita udah kenal juga ya. Kita emang udah kenal lama. film ini kan ada bisa soal komunikasi sama orang tua. Gimana sih seruannya? Jam 3 pagi di Curug itu jam callingan kita ya. Iya, jam palingan kita itu. Jadi kebetulan set kita itu kebanyakan di Bandung, Lembang ya. Benar, Lembang. Lembang. Terus karena ada curugnya, itu curug di Bandung. Tahu kan cuaca Bandung gimana, sedingin apa? Dan lagi musim hujan. Dan bulan puasa. Iya, benar, itu juga. Jangan sedih. Itu memorable banget sih scene-scene di sana, karena kita benar-benar turun ke sungainya, benar-benar adegannya full di situ, sampai kita pakai emergency blanket untuk menghangatkan diri karena cuaca gitu. Jadi Benar-benar dingin banget, dan ada adegannya harus kena air apa segala macam, jadi lumayan cukup intens, ekstrim adegannya gitu. Curug itu adegan yang cukup spesial sih buat Spesial banget, benar spesial banget. Zara sama Ari, film ini kan juga ada tentang komunikasi sama orang tua. Kalau kalian sendiri di kehidupan nyata, gimana sih komunikasi kalian sama orang tua? Kalau buat aku sendiri, dulu aku kurang bisa berkomunikasi sama orang tua ya, karena mungkin aku lumayan cukup jauh dan karena sama orang tua jadi susah dilakukan komunikasi. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa mengenal orang tua aku, dan akhirnya aku bisa berkomunikasi, dan aku bisa mengasih saran dan visi seperti apa, dan akhirnya aku bisa menerima visi dan juga apa yang aku mau gitu. Seiring berjalannya waktu, karena mungkin orang tua pun menganggap aku sebagai manusia gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya dari kita terima skrip ini, aku tuh ngomong ke Ari, ini kayak ketuker ya, gitu kayak ketuker. Jadi sebenarnya aku lumayan relate juga kan dengan cerita ini dan dengan karakter aku sendiri. Kalau hubungan aku dengan ayah aku sih nggak begitu juga, karena memang keras. Ayahku tuh tipe orang yang keras dan gengsi. Jadi bukan karena nggak sayang, tapi karena emang kita nggak bisa ngobrol karena
sama mama, aku alhamdulillah sangat dekat, sama banget kayak karakter aku di sini sama ayahnya tuh lumayan susah komunikasi sama ibunya. Jadi ya gitu. Yang belakang dong berisik banget sih. Tapi setelah proses syuting ini Zara mungkin ke Ayah mungkin lebih Ya justru itu karena film ini aku belajar ini nggak beres ya, maksudnya benar-benar terjadi di hidup aku. Kayak di sini kan Magnus yang kesusahan untuk menyampaikan apa keinginannya ke orang tuanya. Aku dari skrip ini pun belajar juga dari reading, sebenarnya udah belajar oh bagus banget ini pesannya gitu. Aku coba terapkan ke hidup aku pelan-pelan kalau oh ternyata orang tua tuh memang pasti kasih tahu mereka tuh maunya apa, tapi menurut mereka kan itu yang terbaik. Jadi sekarang aku lebih berusaha untuk oh itu kan menurut mama yang terbaik gitu, tapi dari aku juga punya nih kayak gini opsi gitu, jadi cari jalan tengahnya. Jadi sekarang udah bisa cari jalan tengahnya gitu. Kalau Ari prosesnya gimana jadi lebih cair mungkin sama orang tua prosesnya? Prosesnya mungkin karena sering berdebat kali ya. Jadi berdebat itu aku bisa bilang membantu sekali ya, karena ketika kita berdebat main tenaga ya. Jadi maksudnya berdebat itu kadang dibutuhkan nggak hanya ke orang tua saja, tapi ke teman, maupun sahabat, maupun pacar itu sangat dibutuhkan sekali. Karena kenapa? Saat kita debat dan setelah kita beres debat kita pasti akhirnya perbaikan semua. Dan Sooner or later. sooner or later gitu, dan setelah kita perbaikan pasti hubungan kita bakal jadi makin baik gitu karena berdebat gitu. Dan itu yang aku rasakan dan itu yang aku alami gitu, sehingga aku bisa komunikasi sama orang tua aku. Dan alhamdulillah sekarang aku sama orang tua aku bisa baik. Sebenarnya kan pesan dari feminis itu intinya komunikasi gitu kan. Jadi berdebat tadi maksudnya mungkin ngobrol lah, intinya ngobrol aja, apapun tuh diobrolin gitu. Tapi psikolog itu dibutuhkan juga nggak sih, kan selain sahabat, teman, psikolog juga dibutuhkan dalam ini nggak sih? Menurut kalian seperti apa, dan kalian juga memakai psikolog nggak untuk kayak untuk sampai di titik itu gitu? Nah ini gitu. Maksudnya di film ini pakai psikolog Ya, apa? ya film ini dan kehidupan nyata kamu emang tujuannya memang butuh nggak sih psikolog? Sebenarnya cara orang untuk menyembuhkan lukanya itu ada banyak cara, dan setiap orang itu beda-beda gitu. Mereka pasti yang tahu apa yang dibutuhkan. Kalau Zara pribadi, aku ke psikolog gitu. Tapi memang udah lama dari kecil, bahkan aku memang ke psikolog anak dan saat udah dewasa pun ke psikolog untuk tahu dan untuk menyembuhkan hal-hal yang penting yang perlu disembuhkan. Nah aku nggak ngerti caranya sendiri gimana. Cuma cara heal orang beda-beda. Iya betul. Kamu ke Aku jujur aku kalau aku tidak pernah ya. Cuman menurut aku psikolog itu penting banget karena ketika kita mempunyai unek dalam hati kita atau nggak ada yang tertahan dalam hati gitu, kita kan nggak tahu bisa mainnya siapa gitu. Dan salah satu tempat yang untuk bisa kita bercerita dengan bebas yaitu psikolog gitu. Dan menurutku suatu Tapi saat psikolog itu nggak sih ya? nggak apa-apa. Maksudnya suatu saat ketika aku pergi ke psikolog itu aku nggak akan menolak gitu. Aku nggak akan berpikir bahwa aku ini punya penyakit mental, enggak. Maksudnya psikolog itu nggak apa-apa, it's fine gitu, it's your choice gitu lah, just do it gitu. Jadi kalau punya unek daripada makin memburuk, mending kita berhenti psikolog. Ya, Mama